Welcome smart investor to my channel Nizar Imam. Jadi kembali lagi di segmen prospek saham ya, dimana di episode kali ini kita akan ngomongin tentang saham ICBP yang kemarin selama 1 minggu kemarin ICBP itu turun dari 8.500 sampai ke 7.800an. Ini kurang lebih sekitar 8%. Nah pertanyaannya, apakah ICBP ini penurunannya akan panjang seperti Unilever seperti ini, atau ini hanya penurunan sementara sehingga ini bisa menjadi momentum kita untuk beli ataupun nyicil? Seperti itu ya, ini yang akan kita bahas tuntas di dalam satu video ini. Yang pertama, kita akan coba bandingkan dulu dengan Unilever ya. Apakah nanti bakal turun seperti ini? Kita lihat dulu Unilever dan ICBP seperti apa. Untuk teman-teman tahu ya, Unilever itu bisa turun sepanjang itu. Kalau menurut saya, salah satunya adalah yang pertama, itu karena ekspektasi dari para investor masa lalu yang cukup tinggi terhadap saham Unilever. Sementara itu, fundamentalnya terus menurun. Jadi nggak sesuai ekspektasi, akhirnya sahamnya turun anjlok ya, seperti itu. Nah, kita akan coba bandingkan fundamental yang turun tadi antara Unilever dan ICBP. Apakah ICBP juga turun fundamentalnya? Kita lihat nih ya. Unilever, kita bisa lihat dari IPS sendiri. IPS-nya 2021 itu 151. Ini bahkan lebih rendah dari posisi tahun 2016. Yang itu adalah sekitar kurang lebih 6 tahun yang lalu. Nah, sedangkan ICBP seperti apa? ICBP kita bisa lihat ini masih strong ya. Untuk kuartal ketiga, IPS-nya sudah 568, belum full year ya ini ya. Sedangkan 2016 309, ini masih growth-nya masih cukup lumayan. Kalau kita lihat dengan grafik itu kurang lebih seperti ini. Ini adalah Unilever, kita bisa lihat 2016 ini stagnan ya, nggak kemana-mana grafiknya. Dan ini malah NPM-nya cenderung turun. Sedangkan ICBP ini masih terus naik, ini belum full year ya. Nah seperti itu. Untuk DER-nya sendiri, ini fundamental berikutnya ya. Yang kedua dari ICBP itu adalah DER-nya masih oke dibandingkan Unilever. Kita bisa lihat Unilever ini naik terus setiap tahun untuk DER-nya. Sedangkan ICBP memang tahun 2020 kemarin itu DER-nya sempat naik tinggi banget karena ada akuisisi Pinehill yang cukup kontroversial, yaitu beli Pinehill dengan utang yang cukup besar. Tapi ini 2021 ini sudah mulai menurun, jadi cepat atau lambat ini DER-nya akan turun terus nanti, seperti itu. Dan untuk growth-nya sendiri, Unilever kita bisa lihat growth-nya itu dari 2016 itu sudah mulai melandai seperti ini ya. Sedangkan untuk ICBP ini masih growth-nya masih oke menurut saya. Dan ini kok bisa seperti ini, kenapa? Karena ini ya sebenarnya juga karena efek dari pembelian Pinehill ya, sehingga masih terselamatkan growth-nya. Teman-teman lihat di sini, ini adalah penjualan ICBP dari tahun 2020 sampai 2021 ini naik ya, dari 33T jadi 42T. Dan ini kontribusi paling besarnya itu karena penjualan di Timur Tengah dan Afrika yang naiknya itu dari 3T ke 9T. Ini adalah efek dari penjualan, efek dari pembelian Pinehill. Jadi nggak sia-sia ya beli Pinehill ya. Kita bisa lihat di sini, meskipun di Indonesia pertumbuhannya nggak sampai 10% ya untuk penjualan Indomie goreng dan segala macamnya, tapi kita bisa lihat di Timur Tengah dan Afrika itu naik akibat pembelian Pinehill. Seperti itu. Jadi bisa dibilang nggak akan seperti Unilever. Jadi nggak akan seperti ini ya, nggak seperti ini. Cuma memang dua-duanya menghadapi tantangan yang cukup lumayan dari segi analisa industrinya. Kita bisa lihat baik ICBP maupun Unilever itu menghadapi trade of new entrants. Salah satu penghambat dari Unilever itu juga adalah kan produk-produk kecantikan seperti Biore dan segala macam itu kan sudah mulai disaingi dengan adanya MS Glow, RH, terus kemudian juga Scarlett, itu mulai banyak bermunculan. ICBP juga demikian, meskipun mie goreng, Indomie goreng itu muatnya cukup bagus ya, tapi kita harus tahu banyak opsi-opsi lain sekarang ya. Ya seperti contohnya kayak kalau kita mau beli di supermarket tuh mungkin ada pilihan seperti Samyang dan segala macam, itu bisa menjadi hambatan karena trade of new entrants. Nah seperti itu, sehingga terjadi PE reduction di ICBP dan Unilever itu wajar. Cuma ICBP saya yakin nggak akan seperti Unilever gitu. Dan sekarang pertanyaannya berikutnya, dan ini jadi turunnya gara-gara apa dong? Apakah bersifat sementara? Ya ini karena perang. Jadi kita bisa lihat Rusia dan Ukraina itu kalau di total itu menjadi kurang lebih sekitar 30%-an penghasil wheat atau gandum terbesar di dunia. Ekspornya ya, kita bisa lihat ini Rusia dan Ukraina. Dan ini menyebabkan harga gandum yang pasokannya itu terhambat dari Rusia dan Ukraina itu meningkatkan harga gandum seperti ini nih. Kita bisa lihat ini bahkan 2 Maret itu masih di sini, sekarang sudah di sini. Kita bisa lihat ini dari investing.com. Dan sayangnya Indonesia itu adalah salah satu negara pengimpor gandum yang sangat besar.
Kita bisa lihat di sini ya. Dan ini kok bisa ngefek ke ICBP? Ya teman-teman harus tahu bahwa bahan baku dari Indomie goreng itu adalah tepung terigu. Dan tepung terigu sendiri itu adalah buatan dari gandum, turunan dari gandum. Meskipun nggak sebanyak kalau beneran tepung gandum ya, tapi terigu itu juga ada gandumnya. Nah, itu juga ngefek ke ICBP. Apalagi teman-teman lihat ini adalah COGS dari ICBP, beban pokoknya ya. Dari beban pokok 27T, 21T-nya itu adalah untuk belanja bahan baku. Jadi, kalau misalnya bahan baku naik, itu akan ngefek banget. Seperti itu ya. Dan ini tentunya akan mempengaruhi GPM, OPM, dan NPM-nya. Gross profit margin-nya pasti akan tergerus kalau ICBP tidak menaikkan harga. Ya, seperti itu. Dan ini sudah dibahas juga oleh Detik ya. Jadi kita bisa lihat di sini nanti ceritanya itu bahwa global value chain itu terpengaruh dari efek Rusia dan Ukraina. Jadi meskipun ICBP itu ada kontrak ya, kontrak pembelian gandum dengan beberapa negara dan segala macam, tapi itu tetap akan ngefek karena gandum harganya naik banget. Seperti itu, secara global naik banget. Memang ya, jadi ICBP itu mungkin sudah menyiapkan alternatif seperti naikkan harga dan segala macam, tapi itu merupakan pilihan terakhir untuk naikkan harga. Jadi ya dikhawatirkan kalau nggak naikkan harga ya tergerus marginnya. Itulah yang menurut saya menyebabkan harga ICBP anjlok sampai dari sini. Ya ini udah tersimpulkan ya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya. Jadi ini apakah kesempatan beli? Kita bisa lihat dari grafiknya. ICBP itu memang sejauh ini masih downtrend ya. Tapi posisi 7.800 itu adalah support kuat. Ya ini support ya. Cukup kuat, cukup lama diuji di sini di 7.800-an. Ini kalau tertembus bisa masuk lebih dalam lagi ke 6.800 sampai 7.000. Bisa ke arah sini. Gitu ya. Nah, ini kalau kita amati sebenarnya upside-nya berapa persen dan downside-nya berapa persen. Jadi teman-teman, ya gini aja. Kalau teman-teman lihat Rusia dan Ukraina itu masih berperang, masih ada kemungkinan supply crunch di gandum, sehingga ya teman-teman kalau mau aman ya tunggu ya aja perangnya selesai agak adem baru mungkin akumulasi, karena di situ mungkin supply crunch sudah selesai. Tapi kalau ini masih berperang, supply crunch masih ada, harga gandum masih tinggi, kemungkinan ICBP juga masih akan ke bawah. Ya, seperti itu. Nah, tapi kalau kita beli pas di momentumnya nanti di bottom, bisa antara atau di sini ya, kita pas di bottom, upside dari ICBP itu cukup lumayan ya. Karena kita lihat dari PE rasionya yang sudah 5 tahun terakhir itu paling tinggi 28 ya, 5 tahun terakhir, dan sekarang ada di 13-an. Ya kita nggak usah berharap banyak-banyak sampai ke 28 ya, karena ada entry of new entrants yang mesti saya bilang tadi di sebelumnya. Tapi kita berharap sampai ke 18-17 saja di sini. Dengan PE 18 dengan IPS sekitar 568 ya, nggak kaget ya kalau ICBP itu harganya ada di 9.000 atau 10.000-an. Seperti itu. Jadi menurut saya upside-nya bisa sampai ke sini. Sekarang momentum belinya aja. Kalau teman-teman nggak mau timing, ya udah cicil-cicil aja. Selama setiap disupport dicicil, nanti dicicil di sini, keturun lagi ya dicicil. Seperti itu aja caranya. Gitu ya. Jadi semuanya sudah clear, saya udah jelaskan. Supply crunch masih ada kalau masih ada perang. Jadi teman-teman ya amati aja perangnya seperti apa dan upside-nya kira-kira sampai di mana. Harga wajarnya 9.000, 10.000 itu menurut saya cukup wajar untuk ICBP. Seperti itu ya. Itu aja episode kali ini. Kalau teman-teman suka episode ini, jangan segan-segan untuk like, komen, dan subscribe, karena itu menyemangati saya untuk buat konten lebih baik lagi. Dan jangan lupa follow IG saya, karena di sana saya banyak bagikan reels, feed, dan segala macam. Oke? Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.